Nggak ada sedikit mengerjakan apa tadi Bu program. Kenapa Bu? Begini Pak, ini saya mau bincang-bincang dulu dengan Bapak. Oh iya, Bisa ya, kenapa? Pak? Kenapa kira-kira Bu kok mukanya agak-agak apa ini Bu? Iya Pak, lemas. Lemas gitu. Kenapa Bu? Begini Pak, tadi saya kan masuk ke kelas. Hmm. Jadi saya dapati siswa ini pada saat proses pembelajaran mereka semuanya sepertinya lemas Pak. Tidak ada semangat untuk belajar, tidak ada motivasi belajar. Nah kemudian setelah saya periksa tugas yang saya berikan kemarin, ya ternyata banyak yang tidak mengerjakan tugas Pak. Saya bingung Pak, kok bisa seperti ini ya? Itu masalahnya Bu ya. Oh pantas tadi Bu agak-agak lemas tadi Bu ya. Oh, rupanya itu masalahnya. Kalau bisa bertanya Bu, misalnya Ibu ya, dari masalah Ibu tadi, kira-kira proses pembelajaran yang Bapak buat, yang Ibu buat seperti apa kira-kira di dalam kelas kalau boleh tahu? Kalau selama ini yang saya buat kan Pak, saya masuk, kemudian saya memberikan materi, ya memberikan materi jadi papan tulis, menulis, kemudian saya juga memberikan pembelajaran secara langsung kepada siswa seperti itu Pak. Oh iya ya, berarti satu arah Bu ya. Satu arah Pak. Iya. Kalau yang Ibu lakukan seperti itu, kira-kira yang Ibu lihat respon siswa itu bagaimana kalau seperti itu pembelajaran Ibu Pak, yang Ibu buat? Responnya saya lihat ya nggak ada Pak, sama sekali nggak ada ya gitu loh Pak. Sama sekali nggak merespon ya. Tidak merespon Pak. Iya. Berarti kalau nggak ada mau respon, saya akan Bu ya. Bagaimana, apa kesempatan siswa yang telah Ibu berikan kepada siswa dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan Ibu di kelas? Kalau kesempatan yang saya berikan Pak, ya sampai saat ini belum ada Pak. Oh, nggak pernah, siswa itu nggak ada kesempatan untuk mengaktifkannya ya? Iya Pak, Oh, memang menonton seperti itu iya. Pak. Ini Bu, kalau boleh bertanya Bu lagi Bu ya. Iya, Pak. Kalau dari skala 1 sampai 5 misalnya nih ya. Iya, Pak. Untuk keaktifan siswa itu dan respon siswa itu dari skala 1 sampai 5 kalau boleh tahu di angka berapa kira-kira yang Bu lihat? Dari skala Pak, Angka 1 ya? Oh, sangat rendah ya. iya. Jadi begini Bu, kalau Ibu sudah berpikir tadi seperti itu, pastinya dalam hati Ibu sudah ada gambaran untuk melakukan yang terbaik lah Bu ya. Menurut Ibu kira-kira harus bagaimana nih supaya mengaktifkan siswa ini, siswa Ibu ini? Kalau rencana saya Pak ya, mungkin saya harus buat perubahan ya, mulai dari diri saya sebagai guru. Yang pasti pertama saya akan membuat strategi baru lah Pak. Ya kan? Kalau yang selama ini saya monoton hanya satu arah, di sini saya harus membuat perubahan. Istilahnya ya membuat siswa itu berminat belajar dengan saya, seperti membuat PPT, mengenai video, atau bisa saja saya bawa mereka ke lapangan dengan pembelajaran bermain games lah seperti itu Pak. Mungkin Pak seperti itu. Wah, sudah mantap itu Bu. Itu keren itu, saya setuju itu Bu. Strategi utamanya, strategi utama yang akan Ibu munculkan nanti, kira-kira apa Bu? Kira-kira menurut Ibu? Pastinya Pak, pembelajaran yang berpihak pada siswa dan sesuai dengan minat mereka lah Pak, seperti itu. Oh gitu Bu ya. Berarti sudah sangat bagus itu Bu, sangat bagus itu. Kemudian kalau Ibu sudah melakukan itu nanti Bu, kira-kira tentunya Ibu harus punya komitmen lah ya. Berarti komitmen Ibu kira-kira apa Bu? Ini pastinya komitmen saya yaitu melakukan perubahan pembelajaran dengan berpihak kepada siswa, dan begitu juga sesuai dengan minat siswa, dan strategi yang saya lakukan juga di dalam kelas itu harus saya ubah. Dari tadi yang monoton, saya harus menggali lagi gaya belajar yang lebih baik, seperti dengan menampilkan PPT, video, atau bisa saja saya ajak mereka belajar di luar dengan diintegrasikan dengan permainan, mungkin seperti itu Pak. Jadi saya akan berpikir itu semoga bisa saya lakukan lah selanjutnya. Mantap itu Bu. Mantap mantap. Itu sudah bisa dilaksanakan saya rasa itu sangat bagus itu Bu.
Kemudian kalau untuk rencana tindak lanjutnya ke depan kira-kira bagaimana Bu? Menurut Ibu? Kalau rencana tindak lanjut saya akan melaksanakan komitmen saya dengan pembelajaran terhadap siswa dengan baik, dengan aktif, dengan baik semuanya lah Pak, supaya mereka lebih bersemangat untuk belajar dan mengerjakan tugas Pak. Oh iya, iya. Saya setuju itu. Sangat keren Bu, saya sangat keren. Itu mungkin bisa Ibu terapkan. Saya setuju. Dan mungkin itulah hal yang terbaik untuk siswa kita itu. Nah, Ibu tadi datang ke sini sudah mendapatkan beberapa banyak sedikitnya perbincangan kita. Kira-kira perasaan Ibu bagaimana ini Bu sekarang? Iya Pak. Tadi kan lemas-lemas Bu Iya, ya? tadi saya lemas, sekarang sudah kembali semangatnya Pak. Oh iya, iya, iya. Setelah saya mendapatkan solusi ini semuanya, dan saya sudah berkomitmen untuk menerapkan semua yang saya lakukan nantinya, saya jadi semangat ini Pak, dan mudah-mudahan lah ini nanti berjalan sesuai dengan rencana saya, dan anak-anak juga tetap semangat, aktif belajar dan mengerjakan tugas dengan baik Pak. Baik Bu, baik Bu. Saya juga senang Bu, dan mungkin kalau ada nanti yang mau kita bahas lagi atau sharing-sharing, kapan-kapan boleh lagi ke ruangan saya ya. Terima kasih ya Pak. Oke, oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebagai observer, boleh saya memberi tanggapan? Nah, sebenarnya tadi yang saya lihat dari percakapan Bapak Ibu, sebenarnya sudah mencakup alur tirta. Yang pertama itu tujuan umum. Nah, di tujuan umumnya, Ibu punya masalah mengenai pembelajaran siswa yang kurang respon. Nah, itu yang Ibu buat apanya, yang mau diselesaikan atau di coaching di sini. Nah, identifikasi masalahnya, proses pembelajaran, tidak ada motivasi belajar siswa, sehingga mereka itu karena tidak ada motivasi, mereka jadi tidak mengerjakan PR. Yang berikutnya di sana rencana aksi. Rencana aksi yang Ibu buat itu adalah membuat perubahan mulai dari diri. Itu yang pertama. Yang berikutnya pembelajaran dibarengi dengan PPT, video, ataupun membawa siswa keluar untuk bermain games pembelajaran. Dan yang terakhir di sana tanggung jawab. Tanggung jawab yang saya lihat di sana yaitu akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang akan dilakukan secara terus-menerus. Kira-kira seperti itu yang saya observasi. Terima kasih. Izin Pak. Oh, iya Pak. Silakan masuk Pak. Aduh, Pak. Sibuk Pak? Itulah. Lagi ada kerjaan memang sebenarnya ini. Oh. Kenapa Pak? Ada apa masalah Pak? Iya Pak, mohon maaf Pak kalau mengganggu Pak ya. Ini hanya mau cerita sedikit. Ada masalah di kelas saya. Oh, tentang apa itu Pak masalahnya? Iya Pak, ini Pak. Ini selama saya membuat pembelajaran di kelas ini, siswa saya di kelas 6 sepertinya tidak ada motivasi untuk belajar Pak. Setiap saya masuk selalu aja bengong-bengong. Misalnya Pak, saya mengajar, dia bengong-bengong aja Pak, seperti nggak ada respon Pak. Dan setiap saya berikan tugasnya, hampir semua tidak pernah mengerjakan tugas Pak. Gimana ini kira-kira Pak? Oh, gitu ya Pak ya. Ya kira-kira proses pembelajaran yang Bapak buat ini siswa kurang merespon ya Pak ya. Iya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak susun di situ kira-kira apa yang Bapak buat? Untuk pembelajaran yang saya buat Pak, saya biasanya kalau mengajar Pak di depan menerangkan, kemudian sesekali saya menulis sambil menerangkan di papan tulis, kemudian saya monitoring di meja-meja siswa. Kira-kira seperti itu aja Pak biasanya Pak. Ya, Iya Pak. biasanya sebelum kita membuat proses pembelajaran pasti ada target keberhasilan yang Bapak buat. Kira-kira keberhasilan apa yang Bapak harapkan di situ? Iya Pak. Memang harapan saya Pak, siswa saya ini Pak, pertama sekali senang, harus senang belajar, kemudian bisa merespon, interaksi, aktif, dan mengerjakan PR-nya harusnya semuanya Pak. Itu harapan saya Pak. Gitu ya Pak ya. Ini mantap ya Pak dari keberhasilan yang Bapak harapkan ya. Iya.
Kira-kira Pak di proses pembelajaran ini kesempatan apa yang udah Bapak berikan kepada siswa saat pembelajaran? Iya Pak, kalau untuk kesempatan untuk siswa biasanya yang saya buat mungkin paling saya bertanya kepada satu-satu orang per siswa, cuman responnya nggak ada Pak. Itu aja untuk kesempatan untuk siswa yang saya buat Pak. Oke, Pak. Iya. Misalnya kita buatlah skalanya ini skala kurang respon lah siswa, kita buat skalanya dari 1 sampai 5, kira-kira skalanya. Kira-kira letak skala siswa responnya kepada Bapak itu di proses pembelajaran di skala berapa gitu kira-kira? Kalau untuk responnya yang Bapak bilang 1 sampai 5, respon siswa itu masih dinilai 1 Pak untuk respon siswa saya. Gitu ya Pak ya? Iya Pak. Sangat rendah berarti. Sangat rendah. Kira-kira Pak, ada nggak kekuatan yang Bapak perkirakan, kekuatan Bapak lah dulu kira-kira gini untuk meningkatkan respon siswa itu? Iya Pak, pernah saya terpikir juga Pak, memang kalau bagaimana meningkatkan agar siswa ini merespon, saya pernah berpikir Pak, bagaimana kalau saya buat bentuk-bentuk video dalam pembelajaran ini Pak, misalnya bisa juga menggunakan PPT misalnya, atau media-media yang audio visual. Kemudian untuk pembelajaran pembuatan tugasnya mungkin saya bikin nggak usah terlalu banyak lah Pak, terus misalnya sesuai minatnya aja lah Pak. Kalau untuk tugasnya itu menurut saya Pak. Udah mantap sudah itu Pak, rencana Bapak itu udah mantap sekali dengan adanya video, PPT segala macamnya Pak ya, untuk meningkatkan respon siswa ya. Kira-kira strategi Bapak di sana apalah kira-kira di situ? Ya, kalau untuk strategi yang saya pikirkan Pak, ya tentunya memberikan pembelajaran itu pertama harus berpusat pada siswa Pak, dan juga harus dengan sesuai minat siswa menurut saya. Iya. Berarti Pak, dari udah Bapak buat lah rencana aksinya Bapak ini, berarti ada target keberhasilan yang Bapak harapkan di sana. Iya. Kira-kira ya Pak. Iya. Apalah kira-kira? Kalau untuk target keberhasilan siswa ini Pak, seharusnya 99% atau hampir 100% ini siswa ini harus semua berminat Pak, dan berperan aktif semua Pak, sehingga PR-nya pun, tugasnya pun nanti semua harus sudah mengerjakan. Oke Pak ya, berarti udah mantap sekali berarti Pak. Nah sekarang Pak, dari rencana yang Bapak susun, target keberhasilan yang udah Bapak buat, pasti ada komitmen Bapak buat di sana. Kira-kira apalah komitmen Bapak di situ? Iya, kalau menurut saya juga memang harus berkomitmen Pak. Kalau pembelajaran ini harus ada perubahan dari yang sebelumnya Pak, sehingga pembelajaran ini nanti Pak harus tetap sasarannya kepada siswa dan berpusat kepada siswa, sehingga pembelajaran aktif. Oke Pak, udah sangat mantap saya rasa itu Pak. Nah kira-kira gini Pak, Bapak udah sharing ini sama kita. Kira-kira dari sharing kita ini, diskusi kita ini, udah bagaimana perasaan Bapak ini sekarang? Iya Pak, kalau tadi seperti yang Bapak bilang, menurut Bapak tadi yang saya ungkapkan tadi cukup bagus ya, mungkin saya sangat senang Pak, dan akan melakukan ini Pak. Saya untuk berkomitmen ke situ Pak. Udah mantap Pak. Semoga mungkin dengan rencana Bapak ini mudah-mudahan bisa terlaksana, respon siswa juga semakin meningkat. Tetap semangat Pak, lanjutkan rencana Bapak dengan mantap. Oke Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baiklah, Bapak-bapak, di sini saya akan memberikan tanggapan atas seperti yang telah Bapak lakukan. Setelah saya melihat dan mendengarkan, maka Bapak berdua sudah melakukan alur tirta, di mana yang pertama tujuan, Bapak sudah menyampaikan tujuan, yaitu masalah pembelajaran tidak ada motivasi belajar dan tugas tidak dikerjakan. Kemudian dari identifikasinya, di mana kesempatan dalam merespon belajar skalanya masih 1 dan sangat rendah, sehingga perlunya meningkatkan respon siswa. Sedangkan dalam rencana tadi
sini dikatakan membuat pembelajaran berpusat pada siswa dan sesuai dengan minat siswa, serta melakukan pembelajaran yang bervariasi yaitu video, PPT, dan lain-lain. Sementara targetnya adalah siswa berperan aktif dalam tugas yang dikerjakan. Begitu juga dengan komitmennya. Komitmennya adalah di sini Bapak mengatakan pembelajaran harus sesuai dengan minat belajar dan aktif. Dan di sini juga Bapak juga mengatakan bahwa perasaan Bapak sangat senang dan berkomitmen untuk menjalankan pembelajaran dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Siang Bu. Siang Pak, selamat masuk Pak. Oh. Lagi sibuk ya Bu? Ada sedikit kerja Pak. Kenapa Pak? Lagi ngerjain tugas kayaknya ini. Ada sedikit Pak. Tapi nggak apa-apa Pak. Ini Bu. Tadi ada saya masuk di ruangan kelas. Saya kesal sekali Bu lihatnya. Banyak sekali siswa kita yang tidak mengerjakan PR. Jadi kesal lihatnya, entah kenapa saya juga tidak tahu. Mereka itu tidak mengerjakan PR hampir semua. Cuman satu lah yang mengerjakan PR. Bayangkan itu dari 32, cuman satu yang mengerjakan. Emang nggak kesal itu? Pasti kesini Pak. Iya kan? Iya Pak. Jadi menurut Bapak hal apa yang membuat murid-murid Bapak tersebut seperti itu Pak, tidak mengerjakan PR itu ya? Itulah saya juga bingung Bu. Padahal saya udah mengusahakannya bagaimana belajar pembelajaran dengan bagus, tapi itu juga inilah yang paling kesannya titiknya di sini. Banyak sekali yang tidak mengerjakan. Kan Bapak katakan membuat pembelajaran yang bagus. Kira-kira pembelajaran yang bagus itu bagaimana Bapak buat di kelas? Pembelajaran saya buat di sini Bu, mengaktifkan siswa. Saya susun dengan berkelompok. Di situ udah saya suruh setiap anggota kelompok aktif. Saya buat pembelajaran itu berpusat pada siswa. Iya. Atau menurut Bapak apakah itu sudah cukup hanya seperti itu atau ada lagi menurut Bapak yang lain pembelajaran yang bisa mengaktifkan mereka Pak? Mungkin nanti akan saya susun rencana pembelajaran seperti ini kira-kira. Mungkin saya buat dia membentuk PPT pembelajarannya biar lebih mereka tertarik pembelajarannya. Di sela-sela pembelajaran mungkin akan saya buat bentuk pengaktifan siswa itu bentuknya saling diskusi antar kelompok, kunjungan dengan kelompok, mencari informasi dari kelompok lain biar orang itu aktif, kira-kira seperti itu. Saya sangat sependapat dengan Bapak. Itu merupakan rencana yang sangat bagus Pak. Ya kan Pak. Jadi sekarang apakah rencana Bapak ini bisa menyelesaikan masalah menurut Bapak? Menurut saya kalau seperti ini pembelajarannya nanti saya buat Bu, dengan mereka aktif belajar, pasti ilmu juga pasti mereka dapat dengan lebih banyak lagi kan kira-kira ya. Berarti kalau udah ada ilmunya didapat di sana, pembelajarannya, tugas yang saya kasih pun nanti pasti mereka kerjakan dan mungkin nanti akan saya kurangi. Memang dulunya saya kasih tugasnya banyak, mungkin 5, itu pun 5, satunya A, B, C, kira-kira kan mungkin akan saya kurangi lah, misal jadi 2. Mungkin mereka akan lebih bersemangat lagi, kira-kira seperti itu nanti. Pak, bagus sekali ya Pak rencana Bapak ini. Mudah-mudahan dengan rencana Bapak ini murid-murid Bapak itu nantinya akan lebih aktif belajar dan lebih aktif lagi dalam mengerjakan tugas, ya kan Pak? Nah dari rencana Bapak ini semua yang Bapak katakan tadi, apa komitmen Bapak terhadap rencana itu? Komitmen saya mungkin pembelajaran nanti yang seperti yang saya rencanakan tadi, membuat video, mengaktifkan siswa biar mereka saling kunjung dengan kelompok yang lain, akan saya lakukan secara terus menerus. Bagaimana lah mereka biar lebih aktif lagi. Kira-kira itulah nanti komitmen yang saya buat nanti. Luar biasa ya Pak. Ya. Akan Bapak lakukan dengan terus menerus.
Jadi kalau menurut Bapak, dari komitmen Bapak seperti itu, siapa lah nanti yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen Bapak? Yang pastinya peran serta siswa itu yang paling utama. Terus gurunya lebih aktif lagi mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Pak, berarti semoga lah Pak komitmen Bapak ini dapat Bapak jalankan dengan baik ya Pak. Dari sisi kita ini Pak, kan Bapak sudah mendapatkan hasil dari masalah Bapak. Apalah yang menjadi tindak lanjut Bapak? Rencana tindak lanjut saya dari ini, saya rasa itu tadi lalu membuat pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, lebih mengaktifkan siswa. Yang berikutnya, mengajak siswa agar mengerjakan PR-nya dan akan memberikan PR ya sekadarnya aja, misalkan dari 5 turun menjadi 2, kira-kira seperti itulah nanti Bu. Oke Pak, saya sangat mendukung dengan komitmen serta rencana tindak lanjut Bapak ini. Semoga berjalan dengan baik ya Pak, dan anak-anak kita semuanya mengerjakan tugas dengan baik. Dan Pak, saya mau tanya nih, setelah kita melakukan sharing ini, bagaimana dengan perasaan Bapak sekarang? Iya Bu ya. Perasaan saya udah lega ini Bu, bisa sharing sama Ibu kan. Jadi saya jadi membuat solusi sendiri nih untuk pembelajarannya, bagaimana supaya aktif siswa dan dapat mengerjakan PR-nya ini di rumah ini. Udah lega ini saya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak, nanti kalau ada masalah lagi bisa kita sharing lagi ya Pak. Oke siap Bu, siap. Sukses ya Pak. Oke Bu. Baik, mohon untuk kalau bisa ada tanggapan saya setelah saya mengobservasi tadi dari proses coaching ini yang bisa saya sampaikan di sini. Untuk proses coaching yang telah dilakukan Bapak Ibu selaku coach dan coachingnya sebenarnya sudah untuk alur tirtanya sudah dapat, sudah terpenuhi. Yang pertama di situ ada tujuan umumnya, kemudian ada kata-kata mengidentifikasi dari si coach, kemudian yang ketiga sudah menggali rencana aksi dari si coach, kemudian si coach juga ada rasa tanggung jawab untuk melakukan pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya. Untuk tujuannya yang saya perhatikan tadi, yaitu tujuan dari proses coaching ini hampir semua siswa tidak mengerjakan PR-nya, tugasnya. Kemudian pembelajaran itu tidak terlaksana dengan baik di dalam kelas. Kemudian yang kedua, setelah diidentifikasi oleh si coach, ternyata proses pembelajaran itu supaya aktif bagaimana. Tadi si coach bertanya hambatan-hambatan yang dialami coach selama proses pembelajaran sudah ada tadi, yaitu dengan pembelajaran yang monoton. Kemudian ada skala yang ditanya oleh coach tentang keaktifan siswa, itu ada pada skala 1 tadi. Kalau antusias siswa tidak ada. Kemudian untuk si coach tadi bertanya untuk solusi, artinya si coach menggali solusi dari si coach itu identifikasinya. Kemudian setelah itu rencana aksi dari si coach yang telah digali oleh si coach, yaitu membuat PPT di dalam kelas, kemudian diskusi yang aktif dan mengurangi jumlah tugas yang telah diberikan, dan pembelajaran itu akan berpusat pada siswa. Itu tadi yang telah saya observasi. Kemudian yang keempat, tanggung jawab dari si coach yang telah digali oleh si coach, yaitu berkomitmen melakukan pembelajaran yang menarik itu, rencana aksi itu tadi secara terus menerus ataupun berkelanjutan. Kemudian untuk rencana tindak lanjut yang telah dilakukan oleh coach, itu pembelajaran itu tetap berpusat kepada siswa. Kira-kira itu yang bisa saya observasi tentang proses coaching ini. Terima kasih.